Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pramotor Ramadan, absen 12 kelas B Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari review jurnal Tasawuf Akhlaki menurut Al-Quran. Tasawuf adalah salah satu khazanah tradisi dan warisan keilmuan tradisional Islam. Memang di dalam Al-Quran tidak ada satupun kata tentang tasawuf. Namun di dalam Al-Quran banyak terdapat pesan dan kandungan nilai tasawuf. Tasawuf itu sendiri merupakan suatu konsepsi pengetahuan yang menekankan nilai batin sebagai metode pencapaian kebahagiaan dan kesempurnaan dalam hidup manusia. Pada awal kemunculannya, tasawuf merupakan suatu penafsiran lebih lanjut atas tindakan dan perkataan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh sufi generasi awal banyak mengambil hikmah dan peristiwa kenabian yang mereka yakini sebagai satu-satunya jalan terbaik untuk mencapai Tuhan. Selain itu, mereka juga menafsirkan kandungan ayat-ayat Al-Quran secara simbolis sehingga pemahaman atas realitas ketuhanan menjadi lebih menyeluruh. Keruntuhan nilai akhlak tasawuf dalam kalangan masyarakat bukan saja menjadi ancaman kepada kesejahteraan mental. Individu dalam masyarakat malah turut kepada kemusnahan karena keruntuhan nilai akhlak akan melemahkan setiap sendi sebuah masyarakat. Kesadaran serta kepekaan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kemerosotan nilai akhlak tasawuf dalam Islam penting untuk terus-menerus melakukan kajian dan memikirkan jalan keluar bagi masalah ini. Perlu diketahui bahwa akhlak harus menetap dalam jiwa, maka perbuatan itu muncul dengan mudah tanpa memerlukan penelitian terlebih dahulu. Kedua, kriteria tersebut merupakan perwujudan akhlak yang mulia. Pembahasannya dimulai dari konsep tasawuf dalam lintasan sejarah Islam, kandungan akhlak tasawuf dalam Al-Quran, dan diakhiri dengan perjalanan menuju akhlak yang mulia. 1. Konsep dasar tasawuf dalam lintasan sejarah Islam, yaitu memahami makna tasawuf. Membicarakan tasawuf itu seakan memasuki sebuah hutan rimba yang luas, sementara kita sendirian di dalamnya. Dalam segi istilah, kata tasawuf tidak begitu asing dalam dunia Islam. Secara terminologis, ada beberapa tokoh yang mendefinisikan tasawuf sebagai kesadaran terhadap kenyataan tunggal yang mungkin disebut kearifan, cahaya, cinta, atau nihil. Definisi semacam ini hanya sekedar petunjuk saja, sebab pada kenyataan yang menjadi tujuan tasawuf jauh lebih penting dan tak terdefinisikan. Hanya kearifan gnosis yang bisa mendalami beberapa di antara segi-seginya. 2. Tasawuf di dunia Islam. Para ahli memandang bahwa kehadiran tasawuf berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu Nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, tasawuf adalah ilmu yang didasari oleh Al-Quran dan hadis dengan tujuan utamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sejak zaman sahabat Nabi SAW, tanda-tanda kesufian sudah ada, namun nama sufi dan ilmu tersebut belum muncul sebagaimana ilmu-ilmu lain seperti ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan lain sebagainya. 2. Kandungan akhlak tasawuf dalam Al-Quran. Al-Quran asas perkembangan akhlak tasawuf. Dalam menguraikan Al-Quran sebagai asas perkembangan akhlak, Muhammad Abdullah Darras 1973 telah menggariskan nilai-nilai akhlak yang dipetik dari Al-Quran dan membahagiakannya kepada 5 kategori, yaitu nilai akhlak pribadi, nilai akhlak kekeluargaan, nilai akhlak kemasyarakatan, nilai akhlak kenegaraan, dan nilai akhlak keagamaan. Al-Quran dan Al-Sunnah. Sumber pelembagaan akhlak. Secara asasnya, sumber-sumber utama bagi akhlak Islam diambil dari 2 asas utama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Satu lagi sumber yang harus diambil sebagai sumber akhlak ialah amalan para sahabat, karena mereka adalah golongan yang dilatih sendiri oleh Rasulullah. Kehidupan mereka penuh dengan nilai Islam dengan mencontoh Rasulullah, serta telah diiktiraf oleh baginda sebagai golongan terbaik. 3. Perjalanan menuju akhlak mulia. Yang pertama, pemeliharaan pembersihan jiwa dan penggemblengan rohani. Menurut Mullah Sadra, tasawuf terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, berkaitan dengan pemeliharaan dan pembersihan jiwa, berhias dengan berbudi luhur yang sempurna. Dalam bahasa istilah
disebut ilmu muamalah. Pada bagian ini menjadi titik pusat akhlak dan ilmu rohani. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa orang-orang sufi adalah guru-guru besar ilmu rohani di dunia ini. Mereka benar-benar memahami dan mendalami penyakit serta pemusnahan sehingga berhasil menyingkap hijab atau tabir menutup rohani, sekalipun Eropa telah menggunakan peralatan modern di dalam ilmu jiwanya dan di bawah teori-teorinya berhasil mengukai ikatan-ikatan jiwa, akan tetapi masih saja tidak mampu mengentasnya dari kebodohan bertingkat atau berganda. Berbeda dengan orang-orang sufi yang telah menemukan sesuatu yang lebih memuaskan dalam persoalan rohani mereka. Mereka berhasil menggapai pengetahuan yang sempurna. Mereka bawa terbang tinggi menerobos medan cahaya yang bersinar terang menuju fitrah serta teladan yang membuktikan kemanusiaan yang mulia dan suci, yang tidak mengenal pertikaian dan saling mencela, tidak mengenal dengki, marah dan pemusuhan, tidak pula mengenal kefasikan, perdebatan dan dekadensi moral. B. Yaitu kriteria pilihan penulisan jiwa dan pengembangan rohani. Menurut Al-Ghazali, memberikan kriteria terdapat akhlak, yaitu pertama, bahwa akhlak harus tetap dalam jiwa, dan kedua, perbuatan itu muncul dengan mudah tanpa memerlukan penelitian terlebih dahulu. Dengan kedua kriteria tersebut, maka suatu amalan itu memiliki korespondensi dengan faktor-faktor yang saling berhubungan, yaitu perbuatan baik dan keji. Mampu menghadapi keduanya, mengetahui tentang kedua hal itu, keadaan jiwa yang ia cenderung kepada salah satu dari kebaikan dan bisa cenderung kepada kekejian. Akhlak bukan merupakan perbuatan, bukan kekuatan, bukan ma'rifah yang lebih sepadan. Dengan akhlak itu adalah hal-hal, keadaan atau kondisi di mana jiwa mempunyai potensi yang bisa memunculkan daripadanya menahan atau memberi. Jadi akhlak itu adalah ibarat dari keadaan jiwa dan bentuknya yang batiniah. C. Cara mendidik akhlak menurut Imam Ghazali memberikan petunjuk, yaitu ada dua cara dalam mendidik akhlak, yaitu mujahadah dan riadah. Membiasakan latihan dengan amal soleh, kedua perbuatan itu dikerjakan dengan diulang-ulang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.